video sebelumnya, untuk mencari keliling lingkaran bisa menggunakan rumus keliling lingkaran sama dengan 2 kali pi kali r, di mana r adalah jari-jari, atau dengan rumus keliling lingkaran sama dengan pi kali d, di mana d adalah diameter atau garis tengah lingkaran. Sedangkan untuk mencari luas lingkaran bisa menggunakan rumus luas lingkaran sama dengan pi kali r kuadrat, di mana r adalah jari-jari. Sedangkan untuk luas lingkaran juga bisa menggunakan rumus 1/4 pi kali diameter kuadrat. Ini adalah bangun persegi. Persegi adalah sebuah bangun yang mempunyai sisi yang sama atau keempat sisinya sama. Ini adalah sisi S, 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 S. Ini sama semua sisinya. Panjang sisinya sama semua. Untuk mencari luas persegi adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Ya, sisi kali sisi. Untuk mencari keliling itu kan tepi-tepinya ditambah, jadi S tambah S tambah S tambah S. S nya hanya 4 ya, berarti 4 kali S, 4 kali sisi, dimana S itu sisi ya. Untuk menghitung S, misalnya diketahui luasnya, karena luas itu S kuadrat, maka untuk mencari S jika diketahui luasnya, S sama dengan akar dari luas. Berikut ini ada soal untuk menghitung atau untuk mencari luas gabungan. Hitunglah luas bangun yang diarsir pada gambar di bawah ini. Nah, bangun ini terdiri dari sebuah persegi dan 3/4 lingkaran. Perhatikan, yang ini adalah perseginya, yang ini adalah 3/4 lingkaran, sehingga dapat kita hitung luas bangun yang diarsir, yaitu luas persegi ditambah 3/4 luas lingkaran. Luas persegi tadi rumusnya adalah S kali S, di mana S nya di sini 14 cm. Maka S kali S 14 cm kali 14 cm. Kemudian ditambah 3/4 luas lingkaran adalah pi kali R kali R. Karena R nya ini sama dengan sisi persegi ya, yaitu 14 cm, kita gunakan pi 22/7, sehingga menjadi 3/4 kali 22/7 kali 14 kali 14. Perhatikan, 22 dengan 4 dibagi 2 semua ya, 22 dibagi 2 itu 11, 4 bagi 2 itu 2. Kemudian ini 14 dengan 7, 14 dibagi 7 itu 2. 2 dengan 2, 2 dengan 2, 2 bagi 2 habis, sehingga menjadi 3 kali 11 nih ya, kali 14. Lalu kita hitung, 14 kali 14 itu 196, cm kali cm itu cm persegi. Ini 3 kali 11 cm kali 14 cm. Hasilnya adalah 462 cm persegi. Lalu kita jumlahkan, luasnya persegi ini 196 cm persegi ditambah 3/4 luas lingkarannya adalah 462 cm persegi, sehingga menjadi 658 cm persegi. Kemudian ini ada soal hitunglah keliling bangun yang diarsir pada gambar di bawah ini. Untuk menghitung keliling, hati-hati, harus kita pahami bahwa konsep untuk menghitung keliling adalah hanya menggunakan sisi yang di bagian luar saja.
tidak boleh menghitung garis yang terletak di tengah-tengah bangun. Ini harus betul-betul dipahami. Perhatikan untuk menghitung keliling bangun yang diarsirkan ini semuanya. Berarti kelilingnya itu adalah bagian tepi-tepinya. Ya, ini. Nah, ini ya. Perhatikan ini 14 cm, ini kan sama ya. Kita tulis dulu 14 cm tambah 14 cm. Kemudian ditambah tepi yang melengkung ini adalah keliling 3/4 keliling lingkaran. Jadi ditambah 3/4 kali keliling lingkaran. Kemudian keliling lingkaran adalah pi kali diameter. Perhatikan ini adalah jari-jari 14 cm, berarti diameternya adalah 2 kali jari-jari, yaitu 28 cm. Kemudian ini 28 dengan 7, 28 dibagi 7 itu kan 4. Nah, 4 dengan 4 bagi 4 habis, sehingga tinggal 3 kali 22 adalah 66. 14 tambah 14 itu 28, sehingga 28 tambah 66 cm hasilnya 94 cm. Jadi keliling ini, bangun ini adalah 94 cm. Jadi garis yang di tengah ini tidak boleh ditambahkan ya, karena konsep keliling itu adalah menjumlahkan sisi-sisinya atau tepi-tepinya ini. Yang tengah tidak dijumlahkan. Berikutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Untuk mencari luas, yaitu panjang dikalikan lebar. Jadi luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Untuk mencari keliling, perhatikan keliling itu kan sisi-sisinya ditambahkan, panjang tambah panjang, terus lebar tambah lebar, atau panjang tambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Jadi keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar, kan panjang tambah lebarnya 2 kali ya. Jadi keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Jadi P itu panjang, L adalah lebar. Untuk mencari panjang persegi panjang, jika diketahui luasnya, maka panjang sama dengan luas dibagi lebar. Sedangkan untuk mencari lebar, jika diketahui luas persegi panjang, maka lebar persegi panjang sama dengan luas dibagi panjang. Nah, jika diketahui kelilingnya, kemudian lebar juga diketahui, maka panjang dapat dihitung dengan keliling dikurangi 2 kali lebar dibagi 2. Untuk menghitung keliling, untuk menghitung lebar persegi panjang, jika diketahui keliling persegi panjang dan panjang persegi panjang, maka lebar sama dengan keliling persegi panjang dikurangi 2 kali panjang persegi panjang dibagi 2. Berikut ini ada soal yang berkaitan dengan luas persegi panjang. Perhatikan gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini adalah bangun persegi panjang. Kemudian ini adalah bangun setengah lingkaran. Sehingga untuk bangun ini luasnya atau luas totalnya adalah luas persegi panjang ditambah luas setengah lingkaran. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ini panjangnya 20 cm, lebarnya 10 cm. 20 cm kali 10 cm. Kemudian ditambah setengah luas lingkaran. Jadi setengah kali luas lingkaran adalah pi kali r kali r. Karena ini perhatikan ini diameternya 14 cm, berarti r nya adalah 14 bagi
2. Nah, jari-jarinya adalah 7 atau R nya 7, sehingga kita menggunakan Pi 22/7, sehingga menjadi 1/2 kali 22/7 kali 7 cm kali 7 cm. Kita hitung 20 kali 10 itu 200 cm persegi. Ini 7 dengan 7 dibagi habis ya, 22 dibagi 2 11, menjadi 11 kali 7, ini 11 kali 7, sehingga 200 cm persegi ditambah 77 cm persegi, hasilnya ada 277 cm persegi. Perhatikan luas yang di sebelah kanan apakah sama dengan di sebelah kiri. Kalau ini tadi lengkungnya di luar, maka luas bui panjang ditambah setengah kali luas lingkaran, sedangkan ini lengkungnya di dalamnya persegi panjang, maka luasnya adalah, kalau misalnya ini kertas, nah kan kita potong, ini artinya dikurangi, jadi luas persegi panjang dikurangi ya, dikurangi luasnya setengah lingkaran ini. Luas bui panjangnya sama angkanya dengan yang sebelah kiri, yaitu panjang kali lebarnya 20 cm kali 10 cm. Hasilnya adalah 20 kali 10 itu 200 cm kali cm persegi. Kemudian kita kurangi dengan setengah kali luas lingkaran, jadi setengah kali Pi kali R kali R. R nya setengahnya diameter yaitu 7 cm ya, maka kita gunakan Pi 22/7, sehingga 1/2 kali 22/7 kali 7 kali 7, ini 7 bagi 7 habis, 22 bagi 2 11, 11 kali 7 adalah 77, sehingga 200 cm persegi dikurangi 77 cm persegi, hasilnya ada 123 cm persegi. Jadi berbeda ya, hasilnya berbeda, gambarnya juga ini berbeda ya. Dengan gambar yang sama kita akan menghitung keliling bangun. Kalau tadi menghitung luas, sekarang kita hitung kelilingnya. Perhatikan bedanya dengan luas. Kalau keliling itu menambahkan tepi-tepinya atau sisi-sisinya ya, yang ini keliling totalnya adalah, perhatikan, AB garis AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE lengkung ditambah EF ditambah FA atau AF. Nah ya, ini yang disebut dengan keliling. Ini beda gambarnya tetapi sama tidak kelilingnya. Perhatikan, ini kelilingnya adalah AB tambah BC tambah CD tambah DE lengkung ya, tambah EF dan tambah AF, sama ya. Kalau luas tadi, kalau gambarnya begini dan begini tuh beda, karena kalau luas ini ditambahkan ini, kemudian kalau yang ini luasnya ini dikurangi ini. Kalau keliling gambarnya ini walaupun berbeda gambarnya tetapi menghitung kelilingnya sama. Kenapa? Karena yang dihitung tepinya. Ini tepinya melengkung ke bawah dengan melengkung ke atas dengan angka-angka yang sama, itu sama hasilnya ya. Jadi walaupun gambarnya berbeda tetapi hasilnya sama karena kita tambahkan tepi-tepinya dengan angka-angka yang sama menghasilkan keliling yang sama. Jadi ini 20 ditambah ini sama dengan ini ya, 10. Kemudian ini diperoleh dari mana? Ini CD diperoleh dari, perhatikan ini 20 cm dikurangi 14 itu kan 6. Nah ini DC dengan FE kan sama, DC dengan FE ini berarti sisanya 20 dikurangi 14 yaitu 6 dibagi 2 adalah 3 cm. Jadi DC 3 cm atau CD 3 cm, kemudian EF atau FE ini juga 3 cm, EF juga 3 cm. Ini harus teliti menghitung ininya. Kemudian DE nya lengkung adalah keliling setengah
lingkaran, berarti setengah atau 1/2 kali pi kali diameter. Ini diameternya 14, kita gunakan pi 22/7. 22 dibagi 211, 14 dibagi 7 2, sehingga 11 kali 2 itu 22 cm ya. Kemudian ditambah IF, ini 3 cm, dan ditambah FA atau F 10 cm, jadi 3 tambah 10 adalah 13. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 68 cm. Untuk mencari alas, jika diketahui luasnya segitiga, maka alas dapat dihitung dengan rumus alas sama dengan 2 kali luas segitiga dibagi tinggi. Jadi 2 kali luas segitiga dibagi tinggi. Untuk mencari tinggi, jika diketahui luas segitiga, maka tinggi segitiga adalah 2 kali luas segitiga dibagi alas. Berikut ini adalah soal yang berkaitan dengan luas segitiga, yaitu menghitung luas tembereng pada lingkaran. Luas tembereng ini pada gambar adalah bagian yang berwarna abu-abu ya. Luas tembereng itu sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Hitunglah daerah yang diarsir pada gambar di samping. Jika diketahui panjang jari-jari lingkaran 20 cm. Perhatikan yang dimaksud daerah yang diarsir di sini adalah tembereng ya. Yang berwarna abu-abu ini yang diarsir. Ini yang disuruh mencari berapa luasnya. Jadi sama dengan kita mencari luas tembereng ini. Nah, ini luas tembereng ini bisa diperoleh dengan menghitung luas juring dikurangi luas segitiga. Jadi ini adalah luas juring lingkaran. Ini kan temberengnya. Nah, ini adalah juring lingkaran AOB. Dikurangi yang putih ini adalah segitiga. Jadi dikurangi luas segitiga. Luas juringnya, perhatikan ini kan 1/4 lingkaran ya. Nah, ini kalau ini kan dibagi 4, itu 2, 3, 4, jadi ini 1/4 lingkaran atau 90 derajat per 360 derajat itu 1/4 lingkaran. Jadi 1/4 luas lingkaran dikurangi luas segitiga, atau 1/4 kali pi kali R dikurangi setengah kali alas kali tinggi segitiga. Kita masukkan angkanya 1/4 kali, perhatikan jari-jarinya tadi 20 cm, maka kita gunakan pi nya 3,14 karena tidak dapat dibagi 7, maka kita gunakan pi 3,14 kali R nya 20 kali 20, kemudian dikurangi 1/2 kali alasnya adalah OB, ini adalah jari-jari yaitu 20 cm, kemudian kalikan tinggi segitiga adalah OA, ini juga jari-jari sama ya, alas dan tingginya sama yaitu 20 cm. Nah, perhatikan 20 dibagi 4 5 hasilnya ya, kemudian ini 5 kali 20 itu 100, 3,14 kali 100. Nah, ini dua angka belakang koma atau 314 per 100. 100 bagi 100 habis, tinggal 314 cm per segi. Yang ini 10, dari sini 20 dibagi 2 itu 10. 10 kali 20 adalah 200 cm persegi. Jadi 314 kurangi 200 hasilnya 114 cm persegi. Nah, ini seandainya nanti ada soal begini seperti daun itu. Nah, kita setelah mencari juring yang tembereng yang ini kan sama nanti dengan sebelah sini, tinggal mengalihkan 2. Jadi seandainya gambarnya nanti begini ya, seperti itu batik kawung itu.
Nah, berarti nanti tinggal mengalihkan 114, 2 kali 114, 228. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Nah, ini tadi kan tambereng, menghitungnya begini ya, ini tambereng. Misalnya gambarnya begini, ini sama saja cara mencarinya ya, sama seperti ini. Jadi luas tadi ya, luas seperempat luas lingkaran dikurangi dengan luas segitiga. Ini gambarnya minat ya, ini kan sama sebetulnya luasnya dengan ini. Jadi tidak usah bingung kalau gambarnya ini lengkunya ke dalam, cara mencarinya ya sama seperti ini. Jadi luas juring atau luas ini seperempat luas lingkaran dikurangi dengan luas segitiga. Ini sama ya dengan ini. Nah, seandainya gambarnya begini, nah tadi kan sudah ketemu luas temberengnya ini ya, berarti ya tinggal mengalihkan 2, jadi 2 kali luas temberengnya ini kan sama ini luasnya, berarti ini 2 kali luas tembereng ini. Seandainya gambarnya begini ya sama, dicari satu tembereng yang ini. Nah, ini kan sama, ini sama semua, tinggal menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti luas satu tembereng ini kalikan dengan 8 atau 8 kali luas tembereng ini. Dicoba nanti kalau ada soal seperti ini dicoba dikerjakan. Berikut ini adalah bangun jajar genjang. Untuk menghitung luasnya, perhatikan ini adalah alas, garis BC ini adalah alas, kemudian garis ini tegak lurus dengan BC ini adalah tinggi. Jadi hati-hati, tinggi ini bukan garis ini bukan yang miring ini loh ya. Tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Nah, ini garis putus-putus ini adalah tinggi. Sehingga luas dari jajar genjang adalah alas kali tinggi. Untuk kelilingnya tinggal menambahkan tepi-tepinya, yaitu sisi AB tambah BC tambah CD tambah AD. Jadi garis ini ditambahkan, ini adalah keliling. A ini alas, T ini adalah tinggi. Kemudian jika diketahui luas jajar genjang, kemudian tingginya juga diketahui, kemudian ingin mencari alas, maka luas jajar genjang dibagi tinggi jajar genjang. Jika mencari tingginya diketahui luas dan alas jajar genjang, maka tinggi sama dengan luas jajar genjang dibagi alas jajar genjang. Ya, hati-hati untuk tingginya ini, bukan yang miring ini ya tingginya. Berikut ini adalah latihan soal untuk menghitung luas dari jajar genjang dengan setengah lingkaran. Perhatikan bangun ini ya, ini adalah bangun jajar genjang. Yang di bawahnya ini adalah bangun setengah lingkaran. Jadi luas bangun ini adalah, luas totalnya adalah luas jajar genjang ditambah setengah luas lingkaran. Luas jajar genjangnya adalah alas kali tinggi. Perhatikan jajar genjang ini. Nah, ini adalah alas, yaitu 28 cm. Tingginya adalah ini yang tegak, ini adalah tingginya, yaitu 10 cm. Jadi 28 cm kali 10 cm ditambah setengah kali luas lingkaran itu pi r kuadrat, karena jari-jarinya, perhatikan ini 28 ya, 28 itu diameter, berarti jari-jarinya kan separuhnya diameter, yaitu 14. Karena jari-jarinya 14, kita gunakan pi 22/7 kali jari-jari 14 kali jari-jari ini 14. 22 dibagi 2 11,
Yang ini 14 bagi 7 itu 2. 11 kali 2 adalah 22. 28 kali 10 itu 280. Kemudian ini 22 kali 14 308, sehingga dijumlahkan hasilnya 588 cm persegi. Berikut ini adalah bangun trapesium. Perhatikan ini trapesiumnya. Untuk menghitung luas adalah 1/2 kali jumlah sisi sejajar. Ini adalah sisi sejajar. Sisi sejajar itu adalah sisi yang jika ini garisnya diteruskan tidak akan pernah bertemu ya. Kalau seandainya AD dengan CD ini tidak sejajar, ini tidak sejajar karena bertemu di titik D. Tapi kalau AD dengan BC ini tidak akan bertemu walaupun terus ini yang diteruskan garisnya. Nah, inilah yang disebut sisi sejajar. Jadi yang perlu diperhatikan untuk bangun trapesium adalah menentukan sisi sejajarnya. Perhatikan garis yang kalau dilanjutkan tidak pernah bertemu itu adalah sejajar. Jadi AD dengan BC ini sejajar. Kalau AB dengan DC ini tidak sejajar. Coba seandainya ini kita teruskan begini, ini kan akan bertemu di sini. Jadi enggak sejajar ini ya yang sejajar. Ini perlu hati-hati ini. Jadi 1/2 kali jumlah sisi sejajar itu AD ditambah BC itu dibagi 2 atau setengah kali AD tambah BC ya. Kemudian dikalikan dengan T, ini adalah tinggi, tegak lurus dengan BC ini adalah tinggi. Sedangkan mencari keliling udah tinggal menjumlahkan tepi-tepinya saja, AB tambah BC tambah CD tambah AD atau DA. Perhatikan gambar bangun ini. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah bangun 3/4 lingkaran, kemudian ini persegi ya. Kenapa? Karena ini kan ada tanda ini ya, ini jari-jarinya. Nah, ini sama, ini jari-jari 21, ini juga 21. Nah, ini kan jari-jari 21, berarti ini persegi. Lalu ini segitiga. Jadi bisa dengan menambahkan luas ini 3/4 lingkaran ditambah persegi tambah segitiga. Tetapi kita kalau menghitung bangun gabungan sebaiknya mencari yang paling praktis. Nah, ini lebih praktis kalau 2 bangun saja. Nah, ini perhatikan ini ya. Ini adalah bangun 3/4 lingkaran dan bangun trapesium. Ini lebih praktis daripada menghitung 3 bangun, lebih mudah kan dengan menambahkan luas 2 bangun ini. Nah, berarti luas totalnya adalah 3/4 luas lingkaran ditambah luas trapesium. Karena jari-jarinya 21, kita gunakan pi 22/7 supaya mudah menghitungnya, sehingga menjadi 3/4 kali pi kali r kali r, yaitu 22/7 kali 21 kali 21 ditambah setengah kali sisi sejajar dari trapesium ini adalah 21 tambah 42 kali tingginya yaitu 21. Perhatikan 22 dengan 4 dibagi 2 semua, 22 bagi 2 menjadi 11, 4 bagi 2 menjadi 2. Kemudian 21 dibagi 7 itu 3. 3 kali 11 kali 3 hasilnya 99 per 2 kali 21. Sedangkan yang ini setengah kali sisi sejajarnya dijumlahkan, 21 tambah 42 itu 63 kalikan tingginya 21. Nah, 63 kali 21 itu 1323 per 2. Ini 99 per 2 adalah 49,5. Kemudian dikalikan 21 hasilnya 1039,5. Yang ini 1323 per 2 hasilnya 661,5. Kemudian ini dijumlahkan sehingga hasil akhirnya adalah 1701 cm persegi. Ini adalah bangun belah ketupat, yaitu bangun datar yang keempat sisinya sama panjang, tetapi
sudutnya bukan siku-siku. Untuk bangun belah ketupat ini luasnya adalah setengah kali D1 kali D2, dimana D1 adalah diagonal 1, D2 adalah diagonal 2. Perhatikan, ini adalah bangun belah ketupat. Nah, di sini D1 ini adalah garis tengah ini. Nah, ini D1, yang ini yang tegak ke atas ini D2. Boleh dibolak-balik namanya. Ini boleh D1, ini boleh D2. Kemudian untuk kelilingnya, karena ini sama, sisinya sama, maka kelilingnya 4 kali S. Ini S. Jadi kelilingnya adalah 4 kali S. Ini adalah bangun layang-layang. Perhatikan, sama dengan belah ketupat, luasnya adalah setengah kali D1 kali D2. Perhatikan, D1 adalah garis potong yang berwarna hitam, ini D1. D2 nya garis potong yang berwarna merah. Sebenarnya boleh dibolak-balik, ini D1, ini D2 juga boleh ya. Diagonal tuh yang ini semuanya, ini daerah, ini diagonal 1 dan diagonal 2. Untuk kelilingnya ya tinggal menjumlahkan sisi-sisinya, AB tambah BC tambah CD tambah DA atau AD. Berikut ini adalah soal untuk menghitung luas gabungan, yaitu luas layang-layang dan lingkaran. Perhatikan gambar ini. Di sini ada bangun layang-layang, ini yang tengah adalah layang-layang. Kemudian ini setengah lingkaran dan ini setengah lingkaran yang sama ya. Nah, karena diameternya sama 10 ini 10, maka ini kalau kita gabung menjadi sebuah lingkaran. Jadi maka unsur-unsur dari layang-layang, ini ya layang-layangnya, diagonal satunya adalah 10 cm. Ini ya, diperoleh dari 8 ditambah 2, ini 8 cm ditambah 2 cm. Kemudian diagonal 2 nya adalah yang ini, sama dengan 12 cm diperoleh dari 2, ini maksudnya 2 ya, bukan 2 cm, 2 kali 6 cm, jadi bukan 2 cm, 2 kali 6 cm, ini adalah 6 cm, ini 6 cm sama, makanya 2 kali 6 cm, yaitu 12 cm. Sedangkan unsur-unsur dari lingkarannya adalah jari-jarinya, karena diameternya 10 maka jari-jarinya 10 dibagi 2, yaitu 5 cm. Karena jari-jarinya 5 cm kita gunakan pi 3,14, karena 5 tidak bisa dibagi 7, kita tidak menggunakan 22/7 tapi menggunakan pi 3,14, sehingga luas totalnya adalah luas layang-layang ditambah luas satu lingkaran, atau ini ya, berasal dari setengah luas lingkaran tambah setengah luas lingkaran kan menjadi sebuah luas lingkaran. Jadi luas layangnya adalah setengah kali D1 kali D2 ditambah luas lingkarnya pi kali R kali R. Setengah kali D1 nya 10, D2 nya 12, sehingga 12 dengan 2 ini 12 bagi 2 adalah 6, jadi 10 kali 6, ini yang ini 3,14, punya kali 5 kali 5, 5 kali 5 itu 25, 3,14 dijadikan pecahan biasa menjadi 314/100. Nah, 100 dibagi 25 adalah 4, ini ya. 314 dibagi 4 adalah 78,5. Nah, itu 60 ditambah 78,5, hasilnya adalah 138,5 cm persegi. Berikut ini adalah
contoh sebuah permasalahan sehari-hari yang menggunakan luas lingkaran, yaitu sebuah kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 28 meter. Di sekeliling tepi kolam akan dibuat jalan setapak melingkar selebar 7 meter. Jika biaya untuk setiap 1 meter persegi adalah Rp15.000, berapakah biaya untuk membuat jalan setapak tersebut? Nah, jika kita mendapati soal seperti ini, kalau bingung kita coba gambarkan. Dari permasalahan itu kita gambarkan. Nah, tadi kan adalah sebuah kolam, kita buat sebuah kolam berbentuk lingkaran, kita buat gambar lingkaran itu, anggap itu adalah kolam, anggap ini adalah kolam, kemudian diameternya tadi 28 meter, berarti ini adalah diameternya 28 meter. Kemudian di sekeliling tepi kolam akan dibuat jalan setapak. Ini kan kolamnya, di sekelilingnya berarti di sini ya. Berarti kita gambar lingkaran di sekelilingnya ini. Nah, selebar 7 meter. Berarti nanti ini dengan sini lebarnya adalah 7 meter. Nah, kita gambarkan di sekeliling kolam ini melingkar adalah jalan setapak, ini jalan setapak, lebarnya adalah, nah ini adalah 7 meter ya. Nah, kita akan menghitung luas yang ini, jalan setapaknya ini. Kita cari luasnya, kemudian nanti kita kalikan dengan uangnya, karena per meter perseginya ada 15.000. Nanti kalau udah ketemu luasannya ini tinggal mengalikan dengan uangnya. Nah, untuk menghitung luas jalan setapak ini berarti kan luas lingkaran yang besar ini dikurangi dengan luas lingkaran yang kecil ini, yang tengah ini kolamnya. Untuk itu kita harus mengetahui luas ya, kita harus mengetahui jari-jari lingkaran yang besar ini dan lingkaran yang kecil. Perhatikan, karena ini diameternya 28 meter, maka untuk lingkaran yang kecil jari-jarinya adalah 28 dibagi 2 itu 14 meter. Nah, untuk yang lingkaran yang besar bagaimana mencarinya? Perhatikan, ini diameternya yang tengah ini kan 28 meter, kemudian ini lebar jalannya 7 meter yang kanan, maka kiri juga sama 7 meter, semuanya ini kan 7 meter ya, berarti ini juga 7 meter, berarti diameternya adalah 7 meter ditambah 28 meter ditambah 7 meter. Jadi diameter lingkaran yang besar ini adalah 7 meter ditambah 28 meter ditambah 7 meter sama dengan 42 meter. Berarti ini ya, diameter dari lingkaran yang besar adalah 42 meter. Jadi jari-jarinya adalah jari-jari lingkaran yang besar ya, jari-jari lingkaran besar adalah 21 meter, yaitu 42 dibagi 2 adalah 21 meter. Nah, jadi R lingkaran besar atau jari-jari lingkaran besarnya adalah 21 meter. Maka kita masukkan dalam perhitungan biaya sama dengan 15.000 kali luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil ya. 15.000 kali pi kali R kali R,
Karena R-nya 21, maka kita gunakan Pi-nya 22/7. Jadi 22/7 kali 21 kali 21 dikurangi 22/7 kali, karena diameternya ini 28, maka jari-jarinya 14. Ini kali 14. Jadi 15.000 kali 21 dibagi 7 itu 3. 22 kali 3 itu 66 kali 21. Yang ini 14 bagi 7 itu 2. 22 kali 2 itu 44, kalikan 14. Kemudian 15.000 kali 66 kali 21 itu 1386. 44 kali 14 itu 616. Ini dikurangkan menjadi 770, sehingga 15.000 kali 770 meter persegi. Nah, ini boleh ya menuliskan, ini kan meter kali meter tuh meter persegi, meter kali meter meter persegi. Nah, ini dijadikan satu penulisannya nggak apa-apa nih, meter persegi. Ini kita kalikan sehingga uangnya menjadi 11.550.000. Nah, jadi biaya untuk membuat jalan setapak adalah Rp11.550.000.